Lukas pasal 9 ayat 57-58 berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya." Kalau kita melihat kata-kata orang itu bagus sekali. Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dan memang seharusnya seorang pengikut Yesus begitu. Mau ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana saja ku mengikut dia. Jadi bagus. Tapi ternyata Yesus menjawabnya aneh. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Mengapa Yesus menjawab demikian? Besar kemungkinan karena Yesus tahu motivasi orang itu tidak benar, tidak lurus. Kalau kita membaca di dalam bagian paralelnya di Injil Matius, kita akan melihat bahwa peristiwa ini terjadi. Sebelumnya ada peristiwa lain di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit. Dan besar kemungkinan orang ini yang adalah seorang ahli Taurat tahu peristiwa itu. Dan bisa juga dia sudah tahu dengan berbagai macam mujizat yang Yesus buat. Dan karenanya dia mau ikut Yesus. Bayangkan dia berpikir kalau orang seperti Yesus yang mana dia bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan orang mati pun dia bangkitkan. Juga kalau ada orang lapar dia bisa menciptakan mujizat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk ribuan orang. Kalau ada badai dia bisa tenangkan. Bayangkan kalau dia menjadi murid dari orang seperti ini. Betapa hidupnya akan nyaman, betapa hidupnya akan betul-betul aman. Yesus tahu motivasinya tidak benar. Itulah sebabnya Yesus bilang, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Dengan kata lain, sebenarnya serigala dan burung itu masih jauh lebih beruntung dari aku. Karena aku orang miskin, aku tidak punya apa-apa. Atau juga dikatakan bahwa serigala dan burung itu jauh lebih aman karena mereka mempunyai tempat berteduh. Tapi aku tidak punya. Lalu apa yang mau kau harapkan dari aku? Nah, di sini kita bisa lihat Yesus tidak senang orang ikut dia. Dia hanya senang kalau orang ikut dia dengan motivasi yang benar. Ada banyak orang yang ikut Yesus, mau ikut Yesus, tapi motivasinya keliru, hanya mencari keuntungan-keuntungan material untuk diri dan untuk hidup di sini saja. Disinilah kita belajar untuk melihat motivasi kita. Yesus tidak menginginkan kita ikut dia dengan motivasi yang tidak benar. Karena itu semua orang yang mau ikut Yesus atau yang sedang ikut Yesus, periksa diri kita. Kalau ada motivasi yang salah, buanglah. Dan marilah kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, tanpa motivasi yang miring. Tuhan memberkati.